Hai DX Channel, kembali lagi di Women's Talk. Hari ini bersama saya Sabrina Hasila. Dan hari ini kita akan berbincang bersama CEO dari brand fashion anak ternama lokal yang sudah mendunia, namanya Sabine and Him. Selengkapnya dalam Women's and Talk. Bisnis fashion anak menjadi salah satu prospek usaha yang cukup potensial termasuk bagi pebisnis pemula. Pasalnya, bisnis ini memiliki target pasar yang jelas, serta potensi kebutuhan masyarakat juga tergolong cukup besar. Bahkan pertumbuhan anak yang cenderung cepat membuat kebutuhan akan pakaian terus berjalan. Salah satu pelaku bisnis di industri fashion anak ialah Sabine and Him. Didirikan pada tahun 2018, brand lokal ini khusus menghadirkan fashion untuk anak dengan keunikan kenangan masa kecil yang menjadi ciri khas desain produksinya. Berkonsep charming, classic, dan timeless membuat setiap koleksi dari Sabine and Him cocok digunakan dalam berbagai momen dan aktivitas sehari-hari si kecil. Lantas, bagaimana sejauh ini prospek bisnis fashion anak di Indonesia? Simak perbincangan seru Sabrina Hasila bersama dengan CEO Sabine and Him, Nur Sabrina, hanya di Women's Talk. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan CEO Sabine and Him, Nur Sabrina. Halo. Halo, Kak Syakira. Nur Sabrina dipanggilnya Mbak Bina. Betul. Mbak Bina, mengenai brand Sabine and Him ini, gimana sih awal mula mendirikan brand Sabine and Him? Dari mana nih inspirasinya? Oke, kalau awal terbentuknya Sabine and Him tuh sebenarnya itu iseng-iseng berhadiah ya. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak sengaja, tapi bukan juga coba-coba gitu. Di awal itu kita itu membuat Sabine and Him terinspirasi dari kedua buah hati kita awalnya. Waktu tahun 2018 itu aku baru punya anak pertama. Dan saat membuat Sabine and Him itu adalah proses untuk menanti kelahiran anak kedua aku gitu. Terus lagi di momen itu lagi inilah ya, aku sebagai ibu rumah tangga lagi nggak punya banyak kegiatan gitu. Jadi kayak kegiatan apa yang bisa bikin aku tuh melupakan ketakutan mau melahirkan. Biasanya orang-orang kan ibu-ibu itu lumayan takut ya gitu. Akhirnya kayak aku ajak partnerku, suamiku sendiri itu kayak kita bikin bisnis anak yuk gitu, bikin bisnis baju anak yuk apa gitu, untuk sebenarnya sih sesimpel biar anak-anak kita itu ya pakai baju juga yang dari ibu bapaknya buat gitu sendiri sih, daripada harus belanja kan. Saat itu kan harga baju anak lumayan tinggi, jadi kita mau inisiatif itu kayak kita bikin yuk brand baju anak yang kualitasnya nggak kalah dari brand luar tapi harganya affordable, masuk di kantong orang-orang Indonesia lah gitu. Akhirnya namanya apa? Nama anak pertama kan Sabine. Akhirnya kita berpikir buat Sabine dan siapa ya, kita akhirnya milih kayaknya bagus kalau dipasangin sama Him gitu, karena aku kebetulan waktu itu suka banget sama brand indie namanya She and Him. Gitu, jadi kayak yaudah deh anak kedua aku harus Him gitu, apapun itu pokoknya harus Himnya dulu. Akhirnya kita kayak yaudah nama anak kedua Ibrahim deh, biar match gitu, jadi Sabine and Him. Sebenarnya terbentuknya itu sih karena kita juga kita tuh suka banget gitu ngelihat anak-anak kita tuh pakai baju yang unik, nggak pasaran, nyaman, tapi apa ya, kayak ada sisi dari keunikan dari kita berduanya gitu lah. Kan kita berdua juga suka banget tuh ya jalan-jalan kemana kita suka kayak melihat ini lucu gitu. Nah di tahun 2018 itu belum banyak sih baju anak yang sepertinya bisa buat kita eksplorasi ke anak kita sendiri. Oke, tadi kan Mbak Bina sendiri bilang bahwa membuat brand ini, brand baju anak, karena untuk mengisi kegiatan dari hal yang menakutkan itu tadi. Nah, kenapa yang kepikiran itu baju anak selain untuk bikin baju untuk anak sendiri gitu? Kenapa kepikiran baju anak, dan apakah sebelumnya Mbak Bina ini udah menekuni dunia fashion sejak lama begitu sebelum bikin brand ini? Kalau dunia fashion sebenarnya saya nggak punya basic fashion gitu. Cuma ya balik lagi kayak kita tuh mencari baju anak yang unik tapi affordable tuh susah banget gitu. Kayak kok nggak ada ya
ketika kita beli gitu, misalkan dulu kita beli di mana, di toko mana gitu kan, dulu zamannya belum ada e-commerce ya, masih sebatas beli via WA gitu. Pas datang kok nggak sesuai dengan harapan kita ya gitu, kayak dengan harga yang dikasih kan harusnya kita dapat kualitas yang baik gitu, tapi ternyata kayak kok kualitas kurang. Jadi kayak kita sebenarnya kita melihat potensi juga di potensi bisnis gitu, kayak kita punya potensi di baju anak ini gitu, karena belum banyak yang sesuai dengan keunikan kita. Kita bilangnya keunikan kita punya standar sendiri untuk membuat baju anak, harus seperti apa, bahannya seperti apa, coraknya seperti apa, warnanya seperti apa. Mungkin ada, tapi balik lagi coraknya nggak sesuai dengan keinginan kita atau terlalu ramai. Terus misalkan ada yang bahannya sesuai yang kita mau tapi warnanya nggak sesuai sama yang kita suka gitu. Jadi kayak sebenarnya kita menjembatani ke-BM-an kita aja ya. Akhirnya kita juga ya, daripada ke-BM-an kita cuma segitu-gitu aja gitu ya, nggak berkembang, jadi kita jualan aja deh sekalian. Siapa tahu di luar sana banyak market niche yang sama kayak kita juga. Dan turns out-nya ternyata banyak peminatnya. Ternyata banyak. Oke. Lalu apa sih tantangan dalam membuat atau membesarkan brand fashion anak ini di Indonesia? Tantangannya sebenarnya itu kalau sekarang ini yang lagi sering kita perbincangkan itu adalah plagiat. Banyak sekali ya, kayak mungkin dari produk yang kita buat itu, membuat produk itu kan tidak mudah ya. Ada dari trial and error-nya, ada dari pemilihan bahan yang kadang bahannya kita udah cocok banget nggak ada, terus tiba-tiba ketika kita udah jadikan satu produk, ternyata dengan mudahnya ada yang copycat. Itu sebenarnya tantangan tersendiri bagi kita. Sebenarnya harusnya kita bahagia gitu ya, maksudnya kayak wah ternyata berarti kan kalau misalkan ada yang menjiplak kan otomatis berarti barang kita diterima nih di masyarakat. Jadi trendsetter juga. Cuma yang bikin kita sedih gitu, lebih ke kurang berkenannya kenapa dijualnya harganya jauh di bawah harga yang kita jual. Itu tantangan buat kita sih. Tantangan kita menyampaikan ke customer kita juga kayak belilah yang original ya. Karena di keoriginalitasan suatu produk itu bukan main ya. Di belakang kita itu ada penjahit yang benar-benar berusaha gitu, yang trial errornya banyak banget. Dan ada harga, ada kualitas. Iya betul, gitu ya. Dari cara kita bikin pattern sendiri kan ini kita bikin sendiri ya. Maksudnya dari awal ide sampai kita jadiin sampel gitu kan prosesnya panjang gitu. Kadang yang copycat itu kan mereka tidak melalui itu. Jadi mereka cuma ngelihat ini bagus, kita jiplak jual harga murah. Itu lumayan jadi tantangan buat kita sih. Apakah dengan bahan yang sama, kalau Mbak Bina pernah cek nggak? Tentu bahannya enggak sih. Tentu tidak. Coba coraknya itu sangat mirip ya, dan dengan bebas mereka jual di e-commerce dengan harga. Kan kalau misalkan di e-commerce kita sebagai customer nggak bisa hand feel kan, jadi kayak looknya sama. Otomatis kan dalam pikiran kayak, nih kok dia bisa jual lebih murah ya, gue beli yang lebih murah deh gitu. Oh iya, padahal tapi sebenarnya dari segi bahan dan juga kualitasnya berbeda ya. Betul. Lalu dari banyaknya nih pesaing yang dilihat gitu, bagaimana Mbak Bina sendiri ini menggait konsumen untuk tertarik dan loyal membeli brand Sabin & Him ini? Kalau untuk kita jaga loyalitas dari customer kita sih sebenarnya kita jadi seperti mereka juga gitu loh. Kita berusaha mendengarkan banget. Kita membuat mereka tuh seperti teman gitu. Kadang dari customer akhirnya jadi temanku juga gitu. Jadi kayak berawal dari hal transaksional ya, maksudnya kayak berdagang gitu lama-lama mereka kan sering beri kita masukan gitu, Kak bikin ini dong, bikin ini. Akhirnya aku kayak kenalan sama mereka punya komunitas, mereka punya circle pertemanan. Masukan kan jadi tambah banyak lagi dong, luas. Jadi kayak buat aku sendiri sih itu sih maintain loyalitas customer adalah kita tuh harus juga berteman dengan mereka gitu sih. Kita harus mendengarkan mereka, apa sih yang mereka lagi pengen, apa sih yang lagi mereka butuhkan tapi mereka nggak bisa dapatkan gitu. Oke, saya juga penasaran bagaimana nih Mbak Bina akhirnya memperkenalkan Sabin & Him hingga akhirnya sekarang mungkin punya banyak pembelinya dan loyal customernya. Tapi saat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di Women's Talk sesaat lagi.
Kembali lagi di Women's Talk pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Bina Nur Sabina, CEO dari Sabin & Him. Mbak Bina, tadi kita melanjutkan, saya tadi menanyakan penasaran bagaimana memperkenalkan brand Sabin & Him sehingga dikenal banyak sama masyarakat, sama pembeli dan sampai punya loyal customer. Kami melakukan hal yang sederhana saja, seperti mengikuti event juga kami pilih, kami kurasi yang benar-benar menjadi top event di Jakarta khususnya. Terus kita juga melancarkan ads yang terbaik. Ads itu tujuannya adalah untuk menargetkan customer-nya sesuai dengan brand identity Sabin itu sendiri. Lalu untuk kendala bisnis sendiri ketika berusaha untuk menggait customer ini apa sih Mbak Bina? Kalau kendalanya sendiri itu sebenarnya lebih ke produksi mungkin ya. Ketika peminat pasar itu sangat lagi bagus-bagusnya, kadang dari kami produksi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan customer. Dalam artian produksi lumayan terhambat, atau karena baju yang kami buat itu mostly adalah handmade. Jadi kan handmade itu perlu waktu yang lebih panjang, lebih sulit. Akhirnya kayak customer kita itu akhirnya kendalanya harus menunggu lebih lama dari seharusnya timeline-nya yang sudah kita tetapkan untuk produk tersebut launching. Oke, kalau misalnya itu kan kalau saat ini ya, kalau kendala bisnis saat ini ketika Sabin & Him sudah dikenal masyarakat, ketika masih kecil sekali, apa sih kendala yang paling besar dan titik balik ketika semua orang udah tahu nih brand Sabin & Him gitu, ketika followersnya langsung naik, itu apa? Itu ya dari tadinya kita produksi kuantitinya kecil, tiba-tiba sekarang membludak gitu ya. Jadi berkali-kali lipat, itu kendala tersendiri sih. Jadi kita kan harus bisnis itu mungkin sedikit banyak ketika kita gagal itu juga kendala. Tapi bagaimana ketika bisnis kita berjalan dengan baik, bisnis kita bertumbuh berarti kendalanya itu adalah bagaimana kita menyiapkan semuanya. Dari mulai menyiapkan produk, memastikan kualitas produk juga baik, memastikan tempat untuk kita bekerja juga lebih baik lagi. Itu sih kendala-kendalanya. Bukan kendala sih, lebih ke hal yang sebenarnya harus kita persiapkan lah gitu. Kalau kendala kan sesuatu yang menyulitkan, tapi ini sebenarnya adalah tantangan gitu. Oh iya, tantangan. Mbak Bina, tadi kan kita udah ngomongin bagaimana produksi, kemudian bisnisnya dari Sabin & Him. Sekarang kita boleh dong lihat gimana sih model-model yang dihadirkan oleh Sabin & Him, dan mungkin bahan-bahan apa saja, dan juga inspirasinya dari mana nih produk dari Sabin & Him sendiri. Kalau inspirasi awal Sabin & Him itu sebenarnya ke masa kecil aku sendiri ya. Jadi kalau kita bisa bilang masa kecil kita itu kan di era tahun 90-an itu baju itu cenderung dengan warna-warna vintage. Warna-warna yang warm, dengan sedikit sekali hal yang mencolok tapi mempunyai statement. Inilah kalau dari kami itu desainnya itu lebih banyak mengarah ke desain-desain yang retro, vintage, dengan warna-warna yang tidak terlalu kencang ya, tapi kita pakai warna-warna yang mute, yang lebih ke earth tone, sehingga dipakai di kulit anak Indonesia, di kulit apapun, warna kulit apapun tuh cocok gitu. Kalau untuk kebanyakan bahan-bahan apa yang digunakan yang dipastikan bisa aman nih dipakai untuk anak-anak? Kalau kita sih selalu usahakan untuk memakai bahan-bahan yang kids friendly ya, seperti katun. Bahan dasarnya mostly kita pakai adalah katun sih Kak. Gitu. Kita pakai bahan-bahan yang skin kids friendly ya, tapi maksudnya ke kulit anak juga tidak bikin iritasi, terus tidak bikin kulit anak gatal. Kan paling penting buat mereka itu saat memakai pakaian adalah kenyamanan. Terus mereka bebas bergerak, dan keringat mereka yang sangat banyak itu gimana caranya baju itu dapat menyerapnya secara ekstra gitu. Kalau selain bahan bakunya atau bahan daripada bajunya sendiri, bagaimana sih proses produksinya supaya ini emang nyaman dan aman dipastikan untuk dipakai anak-anak? Pastinya setiap dari proses produksi itu kita ada sedikit yang namanya quality control. Jadi sebelum kita masif productionnya, pasti kita selalu harus melihat produk sampel dulu. Jadi kita tidak akan jalan produksi yang besar kalau kita tidak memastikan sampel yang kita buat itu tepat gitu.
Oke, lalu di mana saja kita atau konsumen ini bisa membeli produk Sabin and Him? Kalau saat ini bisa dipesan melalui Shopee, Tokopedia, website. Kita baru saja meluncurkan website agar pembeli tidak hanya dari Indonesia, tapi dari kebanyakan pembeli kita dari Malaysia, Singapura, terus dari Thailand itu bisa membelinya via website kami. Oke. Nah, ini langkah ekspansi dari Sabin and Him sendiri apa nih Mbak Bina? Sedikit demi sedikit kita mau membuka toko. Kita juga mengikuti event-event yang boleh dibilang eventnya yang hits lah ya, agar brand kita lebih dikenal. Oke, gitu. jadi pop-up store dulu ya. Tapi soon semoga udah ada offline store-nya, Betul, jadi bisa dalam langsung waktu dekat. datang. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Women's Talk bersama dengan CEO Sabin and Him sesaat lagi. Kembali lagi di Women's Talk bersama saya Sabrina Sila dan juga Nur Sabrina atau Mbak Bina. Nah, Mbak Bina tadi kan kita ngomongin tentang bisnis Mbak Bina sendiri, ya ini Sabin and Him. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang sosok inspiratif dari Mbak Bina sendiri di usia yang termasuk muda nih, sudah membangun bisnis yang besar dan juga mungkin sudah dikenal ya. Brand Sabin and Him ini tidak hanya di Indonesia saja, mungkin di luar negeri ada beberapa negara yang sudah mengenal Sabin and Him. Menurut Mbak Bina sendiri, seperti apa sih sosok Mbak Bina, kepemimpinan Mbak Bina dalam menjalankan bisnis dan usaha yang lumayan cukup besar ini? Kalau untuk aku sendiri, aku itu orangnya lumayan gak suka hal yang serius. Karena menurut aku bisnis aja kita tentang anak-anak gitu. Jadi kalau sebisa mungkin jangan terlalu serius. Serius dalam artian jangan terlalu corporate banget lah ya gitu. Jadi aku membawa kepemimpinanku itu lebih santai, fleksibel, dinamis. Dan aku suka banget hal-hal yang kolaboratif untuk di timku sendiri gitu. Nah, sebagai seorang perempuan, tetapi juga sebagai leader di sebuah perusahaan, Mbak Bina sendiri melihat sebenarnya seperti apa ataupun apa tantangan women leadership dalam membangun sebuah bisnis ataupun dalam hal apapun sebagai pemimpin tapi perempuan gitu. Kalau tantangannya, sebenarnya tantangan kita perempuan yang menjadi pemimpin itu adalah tantangannya sebenarnya banyaknya dari diri kita sendiri. Keraguan-keraguan itu tuh banyak sekali ya, perempuan dan keraguan itu kayak teman baik gitu. Jadi kayak ketika kita mau, kita punya mimpi hal besar, kadang diri kita sendiri gitu yang sering membuat diri kita tuh nggak maju gitu. Kadang dengan bisikan diri sendiri, bisa nggak ya? Kita bisa nggak ya? Kalau omongan orang di luar itu hal yang udah biasa gitu Kak. Kalau orang meragukan kita itu hal biasa. Tapi kalau kita meragukan diri sendiri itu justru yang menjadi tantangan buat kita gitu. Bisa nggak kita tuh terlepas dari keraguan-keraguan diri kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang perempuan seringkali menjadi menjadi batu yang membuat kita tersandung. Gitu. Keraguan kita adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu pikirkan. Kalau Mbak Bina sendiri gimana sih cara mengatasi atau menghempas semua keraguan-keraguan itu agar maju terus nih, walaupun saya perempuan tapi saya bisa kok gitu? Sebenarnya lebih banyak yang saya pikirkan adalah masa bodoh gitu. Masa bodoh dengan semua pikiran-pikiran kita yang nggak bikin kita maju, masa bodoh sama omongan orang gitu. Karena kalau kita terlalu mendengarkan orang, kita nggak akan pernah maju. Dan kita nggak akan bisa membuat karya yang jujur, kita nggak akan bisa terbang bebas gitu, karena kita selalu terkekang dengan pendapat orang lain, terkekang dengan diri kita sendiri yang meragukan, itu sih. Bagaimana dengan dukungan keluarga, karena kan ataupun teman-teman, karena kan ada juga orang yang melihat kok perempuan jadi perempuan ambisius sekali sih. Nah, bagaimana kalau Mbak Bina sendiri dukungan dari keluarga ataupun kerabat terdekat? Oke, ambisius. Karena itu juga ya Kak, kadang kita tuh kalau misalkan perempuan dan ambisius tuh kayak kita tuh konotasinya jelek gitu. Padahal ambisius itu kan sesuatu hal yang baik kalau dikelolanya dengan baik gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah dengan ambisius, karena kita hidup cuma sekali, kita punya waktu cuma sekali, ambisiuslah dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini gitu. Jadi ketika kita punya rasa ambisius yang baik, dukungan dari sekitar kita pun akan kita dapat positif ya Kak gitu. Terutama dukungan dari orang tua. Orang tua juga kalau melihat kita nggak
nggak ambisius, pasti mereka kan keraguan orang tua tuh akan lebih besar dibanding kita sendiri. Partner kalau kita ragu, keraguan itu akan lebih besar. Jadi itu sih, dukungan dari keluarga itu membuat saya yang sekarang ini lebih ambisius lagi. Lebih ambisius Tapi dalam lagi. arti yang baik ya. Lalu Mbak Bina sendiri kan tadi mengatakan sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Lalu bagaimana menyeimbangkan karir dan juga keluarga nih Mbak Bina? Oke, menyeimbangkan karir dan keluarga itu kalau kita obrolin secara realistis itu sulit sekali ya. Keluarga dan bisnis. Tapi menurut saya itu bukan harus sesuatu yang kita pikirkan, tidak harus kita pilih. Kalau kita bisa jalankan keduanya, kenapa harus memilih salah satu sih? Oh gitu. Tapi kan pada faktanya banyak juga nih yang ternyata di jalannya ini, nggak bisa, ternyata lebih condong ke karirnya, atau ternyata nggak bisa nih kepikiran keluarga, akhirnya salah satunya harus ditinggalkan. Nah, yang paling manjur kalau menurut Mbak Bina agar dua-duanya berjalan dengan seimbang? Dukungan, balik lagi dukungan partner, dukungan ke orang tua, dukungan sekitar gitu. Dan saya alhamdulillah punya partner yang luar biasa suportif gitu. Saya boleh terbang bebas, saya boleh berkarir, tapi dia memfasilitasi dengan saya dengan memberikan misalkan kantor tidak jauh-jauh dari rumah. Jadi ketika anak saya pulang sekolah tetap bisa menyapa ibunya, saya juga bisa melihat perkembangan anak saya gitu. Jadi dia sangat suportif sih, partner saya tuh memberikan saya ruang untuk bertumbuh, tapi di ruang itu tuh saya tidak dijauhkan dari hal-hal yang saya cintai gitu. Malah dia mensupport dengan memberikan yang terbaik juga. Oke. Yang terakhir Mbak Bina, tips and quotes. Coba mungkin untuk pemirsa Women's Talk di rumah, agar sebagai perempuan ini kita harus terus ambisius dan jangan takut untuk maju. Betul. Boleh disampaikan? Kalau saya sih prinsipnya satu, prinsip saya itu selalu dengan quote saya dari SD sampai sekarang itu manjada wajada. Waktu saya kecil itu saya nggak tahu itu artinya apa, tapi setelah saya besar ternyata artinya manjada wajada tuh luas sekali gitu sih. Ketika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saat kita menjalani ini jangan lupa kalau kita itu punya Tuhan, kita punya Allah. Jadi kayak do our best, let God do the rest. Oke, do our best and let God do the rest. Oke, terima kasih Mbak Nur Sabrina atas perbincangan kita hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana dan juga bagi saya sendiri. Semoga Sabine and Him terus berkembang dan maju pesat. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikian Women's and Talk hari ini. Kita akan ketemu lagi di Women's and Talk episode selanjutnya. Bye-bye.